Assalamualaikum. Oke, bagaimana kabarnya hari ini adik-adik? Alhamdulillah, Ibu. Sudah sarapan? Sudah. Baik, sebelumnya saudara lihat tempat duduknya. Sebelum itu silakan kepada kelasnya untuk mengikuti kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Sebelum itu ibu absen dulu ya. Dina Wahyuni, Alfa, Tina Juwatia, Alfa juga, Asmawati, Hadir, Arniatin, Dir. Asmi Alfia, Hadir Bu, Nur Ismi, Islamia Nasra, Hadir Bu, Tamud Muksir, Katito, Afandi, Erik Kurniawan. Baik, adik semua ya. Baik, sebelumnya sudah siap belajar? Kita, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih bisa berkumpul di kelas ini. Salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena atas perjuangan beliau Allah sehingga kita bisa merasakan nikmat kehidupan seperti yang kita rasakan saat ini. Baik adik-adik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan untuk bisa datang menuntut ilmu. Semoga apa yang adik-adik cita-citakan itu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, sebelum itu Ibu ada sedikit permainan untuk adik-adik. Permainan itu Ibu punya kata kunci. Kata kuncinya itu ikuti apa yang Ibu ucapkan. Sudah didengar semua? Ikuti apa yang Ibu ucapkan. Siap? Kita mulai. Ayam, 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 bebek, bebek, bebek. Ayam, 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 bebek, bebek, bebek. Bebek, 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 ayam, 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 ayam. Bebek, 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 ayam, 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 ayam. Apa nih berapa jumlah bebek? Salah. Ya, kurang fokus ya. Ya. Oke, kita ulang kembali. Cluenya itu ikuti apa yang Ibu ucapkan. Kita ulang. Ayam, telur, ayam, telur. Telur, ayam, telur, ayam. Ayam, telur, ayam, telur. Telur, ayam, telur, ayam. Telur, telur, telur. Ayam, ayam, ayam. Telur, telur, telur. Ayam, ayam, ayam. Telur, telur, telur. Telur, telur, telur. Oke, Asmi Alfia, berapa jumlah ayam? Berapa jumlah ayam? Ya, sudah fokus ya, berarti semuanya sudah fokus. Oke, kita mulai pembelajaran kita pada hari ini. Semangat. Mati. Lagi. Ada yang lagi? Lagi, lanjut. Oke. Ada yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu tentang iman kepada malaikat? Ada siapa yang masih ingat? Maka ada kita mungkin masih ingat? Ya Bu, Apa itu iman kepada malaikat? iman kepada malaikat ya kalau meyakini adanya malaikat-malaikat yang Allah ciptakan. Ya betul. Nur Ismi, ada berapa jumlah malaikat yang wajib kita imani? Ya betul ya. Jadi beriman kepada malaikat adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwasanya Allah telah menciptakan malaikat sebagai makhluk gaib yang diutus untuk menjalankan semua perintahnya. Ya, yang di luar silahkan masuk. Yang terlambat silahkan masuk. Salam. Baik, ya, hukum beriman kepada malaikat itu adalah fardu ain. Selanjutnya ada 10 malaikat yang wajib kita imani. Yang pertama itu malaikat Jibril, malaikat Mikail,
malaikat Israfil, Israfil, malaikat Israel, malaikat Munkar dan Nakir, malaikat Rakib dan Atid, Ridwan dan Oke. Selanjutnya kita akan masuk pada pembelajaran hari ini, yaitu mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, untuk meyakini bahwasanya kejujuran adalah ajaran utama di dalam setiap agama. Yang kedua, mampu menerapkan perilaku jujur di dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mampu mampu menganalisis hikmah daripada perilaku jujur. Dan yang keempat yaitu mampu mengaitkan antara kejujuran dengan keimanan. Oke, perhatikan dulu ya adik-adik. Adapun materi yang akan kita bahas pada pagi menjelang siang hari ini, yang pertama itu tentang makna kejujuran, yang kedua dalil tentang kejujuran, dan yang ketiga hikmah daripada berperilaku jujur. Tentunya kata jujur ini sudah tidak asing lagi bagi adik-adik. Jujur ini asal katanya itu dari bahasa Arab, yaitu asiduku atau sidik, yang berarti benar, nyata, atau berkata benar, atau segala sesuatu yang tidak ada kebohongan di dalamnya. Selanjutnya, lawan kata dari jujur ini itu al-kadzibu atau kidib, yang berarti dusta atau kebohongan. Jadi dusta ini merupakan salah satu sifat tercela yang tidak boleh ada di dalam diri kita, karena dusta ini merupakan salah satu tanda-tanda orang munafik. Selanjutnya, Imam Al-Ghazali membagi sifat jujur ini ke dalam 3 jenis. Yang pertama, jujur dalam niat atau berkehendak. Yang kedua, jujur dalam lisan atau perkataan. Yang ketiga yaitu jujur dalam perbuatan atau amalia. Baik, jujur dalam niat atau berkehendak ini yaitu suatu dorongan untuk melakukan segala sesuatu diniatkan hanya untuk Allah, seperti misalnya ketika kita sedang berpuasa ataupun ketika sedang sholat, itu kita niatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena ingin dipuji ataupun disuruh oleh orang lain. Selanjutnya, jujur dalam lisan atau perkataan, yaitu menyampaikan sesuatu sesuai dengan, yaitu kesesuaian antara berita yang kita dapatkan dengan berita yang akan kita sampaikan gitu. Jadi ketika kita mendapatkan sebuah berita, sebelum kita menyebarkannya, kita harus melihat dulu berita tersebut apakah benar atau tidak. Jangan sampai berita yang kita sampaikan ini ternyata berita bohong. Yang apabila kita sampaikan berita bohong, maka hal tersebut bisa saja merugikan kita maupun orang lain. Yang ketiga yaitu jujur dalam perbuatan atau amaliyah, yaitu beramal dengan sungguh-sungguh sehingga perbuatan zahirnya itu tidak mencerminkan sesuatu yang ada di dalam batinnya dan bisa menjadi karakter bagi dirinya. Misalnya di dalam perniagaan atau di dalam jual beli, kita dilarang untuk berlaku curang atau berlaku tidak jujur. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada, kita lanjut ya. Adapun dalil tentang jujur itu terdapat di dalam Quran surah At-Taubah ayat 119. Oke, Farhan, karena datang terlambat tadi, mungkin bisa bacakan terkait ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Ya, itulah tadi dalil tentang jujur, yaitu bahwasanya wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Artinya di sini Allah menyerukan kepada orang-orang yang beriman dan
mengusahakan ketakwaannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Allah juga menyeru kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa untuk selalu menjunjung tinggi kejujuran di dalam kehidupannya sehari-hari, dan juga diserukan untuk selalu bersama dengan orang-orang yang jujur. Kita lanjut. Adapun ciri-ciri orang yang jujur, yang pertama, tidak suka berbohong walaupun sedang bercanda. Jadi orang-orang jujur itu ketika bercanda mereka akan selalu berkata jujur. Yang kedua, jika berjanji selalu menepatinya. Misalnya ketika kita berhutang dan kita berjanji untuk membayar utang tersebut ketika sudah jatuh tempo, itu merupakan salah satu contoh orang-orang jujur. Yang ketiga, jika diberikan amanah selalu menjaga dan menjalankannya. Misalnya kalian diberikan uang oleh orang tua untuk membayar iuran sekolah, kalian harus menjalankan amanah dari orang tua tersebut. Yang keempat, jika bicara maka bicaranya tidak berlebihan dan apa adanya saja. Dan jika diajukan pertanyaan dan tidak bisa menjawabnya, maka dia akan mengatakan tidak tahu. Jadi orang yang jujur itu dia akan hanya mengatakan sesuatu yang dia ketahui. Apabila ia tidak ketahui, maka dia akan memilih untuk dia, gitu. Selanjutnya, adapun hikmah daripada kita berperilaku jujur itu, yang pertama, membentuk pribadi yang jujur. Artinya kalau kita selalu berperilaku jujur, itu akan menjadi karakter kita. Yang kedua, selalu dipercaya oleh orang lain, akan disenangi banyak orang, dihormati dan dihargai oleh orang lain, dan selanjutnya itu disayangi oleh orang tua dan Allah Subhanahu wa taala. Oke, sampai di sini ada pertanyaan terkait makna jujur tadi, tentang kejujuran ini. Jika tidak ada ibu yang akan bertanya, berarti adik-adik sudah paham ya? Ya. Adakah momen di mana kita dicintai sama Allah ketika kita berbohong saat ini? Ada 3 dusta yang diperbolehkan. Yang pertama itu dusta ketika memuji bagi yang sudah berumah tangga ya, memuji masakan istrinya. Itu kan dapat menyenangkan hati istrinya. Jadi itu adalah salah satu dusta yang diperbolehkan. Tapi kalau dilakukan terus Bu, kita kan Darah tinggi. kalau kita tidak jujur begitu terus Bu. Kan bisa ditegur dengan cara yang lebih baik. Ada lagi mungkin ada yang bisa menambahkan? Ada lagi pertanyaan selanjutnya? Kalau tidak ada ibu yang bertanya ya. Ya Bu. Ya. Ada yang masih ingat tadi asal kata daripada kata jujur? Baik Bu. Ya silakan. Mengatakan dari bahasa Arab itu sidqi atau sidik. Sidku. Atau sidqu atau sidik. Ya, yang berarti Jujur. Kebenaran. ya betul ya. Ada lagi perempuan. Ada berapa tadi jenis jujur yang dijelaskan oleh Mama Ghazali? 3 Bu. 3 apa saja tadi? Jujur dalam niat, jujur dalam lisan, dan jujur dalam perbuatan. Betul ya, berarti semua sudah paham terkait materi tentang jujur ini. Baik, Ibu akan membagi kalian ke dalam 2 kelompok saja. Baik, silakan berhitung 1 sampai 2. 1, 2. 2. Oke, selanjutnya Tiga. Ibu bagi 2 kelompok saja ya, 1 laki-laki, 1 perempuan. Ya Bu. Karena jumlahnya juga hampir. Oke, silahkan duduk secara berkelompok. Ini untuk kelompok 1, kelompok 2. Ya, masing-masing waktunya 3 menit ya untuk menjawab pertanyaan yang telah Ibu berikan.
Sudah ya? Jawabannya Bu. Sudah ya? Sudah 3 menit. Sudah, Bu. Oke, silakan kelompok 1 menuju ke depan untuk presentasinya. Oke, sebenarnya dari kelompok 1 tuliskan 2 contoh perilaku jujur dalam lingkungan sekolah dan hikmah dari perilaku jujur tersebut. Nah, contoh yang pertama itu di sekolah kita harus mentaati peraturan yang sudah diterapkan di sekolah. Hikmah dari itu adalah kita diajarkan untuk selalu belajar disiplin tentunya. Nah, yang kedua, contohnya itu dalam kelas ketika kita diberi tugas oleh guru untuk dikerjakan di rumah, kita harus mengerjakannya. Nah, hikmah dari itu adalah kita belajar untuk bertanggung jawab. Baik, terima kasih. Kelompok 1 jawabannya sudah sangat bagus ya. Jadi itu tadi salah satu contoh perilaku jujur di dalam lingkungan sekolah. Berarti kelompok 1 ini sudah sangat paham materi terkait jujur. Selanjutnya kelompok 2 silakan. Bosan. Boleh ya. Dua contoh perilaku jujur dalam lingkungan masyarakat. Contoh yang pertama itu Bu, kalau misalnya pembagian daging kurban, misalnya sudah diberikan 1 kilo, kemudian ada lagi yang bawakan panitia 1 kilo, kita jujur kalau kita belum dapat, kita dapat sudah dapat. Kemudian yang kedua Bu, kita ketika bergaul sama teman di masyarakat, kemudian dia bau sakul, daripada dia ditegur banyak teman, kita bisik-bisik lagi atau di tempat sepi kita aja biar dia tidak lebih malu lagi. Ya, bagus sekali, tepuk tangan. Tunggu aja. Itulah tadi ya contoh-contoh perilaku jujur di dalam lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat. Tadi dari kelompok 2 contohnya sangat kocak dan lucu. Oke, ada yang bisa simpulkan materi pembelajaran kita hari ini terkait kejujuran ini? Salah satunya mungkin nanti Bu kasih aja. Kamu mungkin? Saya saja Bu. Oke. Ada yang Kalau kita senantiasa berlaku jujur. Siap. Diam dulu. Perhatikan temannya ya. Kalau kita senantiasa berperilaku jujur, jujur adalah karakter yang bisa kita bentuk sendiri, bukan bawaan pribadi. Dan kalau kita bisa berperilaku jujur, maka banyak hikmah dan hal-hal positif yang bisa kita dapatkan berupa percaya orang lain, kemudian juga cinta Allah Subhanahu wa taala dan masih banyak lainnya. Itu. Ya, betul. Ada lagi
Mewakili itu. Baik, itulah tadi ya simpulannya itu bahwasanya dengan berperilaku jujur kita akan selalu disenangi oleh banyak orang dan kita akan selalu dipercaya oleh orang lain dimanapun kita berada. Baik adik-adik, tugasnya minggu depan itu yaitu mencari hadis tentang kejujuran. Masing-masing satu nanti sambil dihafalkan ya. Minggu depan itu nanti di store. Oke, hadisnya mungkin Ibu akan bagikan karena tidak banyak, jadi ini jumlah siswanya tidak banyak, jadi Ibu akan bagikan Semuanya? Saya lihatin pakai aja. Silakan. Jujur. Apa ini? Baik, ada semua ya. Pokoknya ada tapi ada yang hari ini di. Oke, semuanya siap ya? Pesannya apa? Baik adik-adik, pesan Ibu untuk kalian semua, semoga dari mempelajari materi tentang kejujuran ini kalian bisa menerapkannya di dalam kehidupan untuk selalu berperilaku jujur baik itu di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah maupun di dalam lingkungan masyarakat. Karena dengan berperilaku jujur kita akan banyak disenangi oleh orang lain dan akan selalu dipercaya oleh orang lain. Baik adik-adik, terima kasih atas perhatian kalian semuanya. Ibu ucapkan marilah kita menutup pembelajaran kita hari ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Bu akhiri dengan mengucapkan billahi fisabilillah wassalamualaikum warahmatullahi